Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 telah selesai diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Berdasarkan pantauan tim Putra Silampari terhadap hasil hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei, sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh Partai PDIP bertumbangan di Pilkada 2024. Bahkan tak sedikit dari jagoan PDIP tersebut harus tumbang di kandang banteng. Siapa saja calon kepala daerah jagoan PDIP yang tumbang di Pilkada 2024 berdasarkan hasil hitung cepat? Berikut ulasannya yang telah Mimin rangkum buat sobat semuanya. Silakan tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, jagoan PDIP tumbang di Jawa Timur. Di Pilkada Jawa Timur, Partai PDI Perjuangan mengusung Tri Risma hari ini sebagai calon gubernur. Mantan Menteri Sosial ini berpasangan dengan Zahrul Ashar Asumta atau Gus Hans sebagai calon wakilnya. Selain paslon Tri Risma hari ini, Pilgub Jawa Timur juga diikuti oleh dua paslon lainnya, yakni Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak, dan Luluk Nur Hamidah berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Berdasarkan quick count dari sejumlah lembaga survei, Tri Risma hari ini memperoleh dukungan suara di kisaran 32%, terpaut jauh dari Khofifah Indar Parawansa yang meraih suara di kisaran 58%. Sedangkan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim hanya mendapatkan suara di kisaran 8%. Selanjutnya tak jauh berbeda dengan Jawa Timur, jagoan PDIP juga tumbang di Jawa Tengah. Di wilayah yang dianggap sebagai kandang banteng ini, PDIP mengusung Andika Perkasa sebagai calon gubernurnya, didampingi oleh Hendrar Prihadi sebagai calon wakilnya. Pada Pilkada tahun 2024 ini, di Jawa Tengah sendiri hanya ada dua paslon yang bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Paslon Andika Perkasa yang mendapatkan nomor urut 1 berhadapan dengan Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Taji Yasin Maimun alias Hendy dengan nomor urut 2. Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, pasangan Andika Perkasa memperoleh raihan suara di kisaran 40%-an, terpaut cukup jauh dengan pasangan Ahmad Lutfi yang meraih suara di kisaran 59%. Kekalahan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini cukup mengejutkan banyak pihak sekaligus menjadi penanda bagi terciptanya sejarah. Lantaran semenjak Pilkada hadir di 2005, PDIP selalu dikdaya di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kandangnya banteng. Banyak pengamat politik menilai, tumbangnya jagoan banteng di kandangnya tak terlepas dari efek cawe-cawe mantan Presiden Jokowi, karena seperti yang telah publik ketahui, belakangan ini Jokowi memang sangat intens untuk terjun belusukan menemani Ahmad Lutfi dan Taji Yasin kampanye di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Selanjutnya yang ketiga, jagoan banteng juga tumbang di Jawa Barat. Pilkada Jawa Barat tahun 2024 ini diikuti oleh 4 pasang calon, yakni paslon Acep, Adang Ruhiyat dan Gita KDI dengan nomor urut 1, paslon JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja dengan nomor urut 2, paslon Ahmad Syaihu dan Ilham Akbar Habibi dengan nomor urut 3, serta paslon Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan nomor 4. Paslon nomor urut 2, yakni JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja merupakan calon yang diusung oleh Partai PDIP. Berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja hanya ada di kisaran 9%. Sangat terpaut jauh dengan perolehan suara Deddy Mulyadi yang memperoleh suara lebih dari 60%. Sedangkan paslon nomor urut 3 memperoleh suara di kisaran 18%, dan paslon nomor urut 1 meraih suara di kisaran 9 hingga 10%. Merujuk dari hasil quick count dari sejumlah lembaga survei tersebut,
maka dapat dipastikan kalau paslon nomor urut 4, yakni Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang memenangi Pilkada Jawa Barat 2024. Seterusnya beralih ke Provinsi Banten, paslon yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan juga tumbang di sana. Pada Pilkada Banten, PDIP mengusung pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dilansir dari lembaga survei Carta Politika Indonesia yang mengumpulkan data hasil pemungutan suara pada Pilkada Banten, dari dua paslon yang bertarung di daerah tersebut, paslon Airin dan Ade Sumardi memperoleh 42,48% suara sah, sedangkan lawannya, yakni paslon Andra Soni dan Dimyati Natakusumah mendulang suara sebanyak 57,52% suara sah. Dengan demikian, paslon Airin dan Ade Sumardi dapat dipastikan tumbang di Pilkada Banten 2024. Atas kekalahan jagoannya tersebut, politikus PDI Perjuangan kompak mengatakan pasangan calon mereka di Pilkada Banten kalah karena ada intervensi dari pemerintah dan menyinggung adanya partai coklat. Berikutnya lagi menyeberang ke Pulau Sumatera. Jagoan yang diusung Partai PDIP juga tumbang di Sumatera Utara. Di Pilkada Sumatera Utara, PDIP mengusung Edi Rahmayadi dan Hasan Basri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Menurut data hitung cepat dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, paslon Edi Rahmayadi memperoleh suara 37,29%, terpaut jauh dengan lawannya, yakni Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya, menantu Presiden Jokowi, dan pasangannya tersebut menang dengan suara meyakinkan. Mereka mendulang suara sebanyak 62,71%. Senasib dengan jagoan PDIP di Pilkada Sumatera Utara, nasib tak kalah tragis juga dialami jagoan PDIP di Pilkada Lampung. Pasangan Arinal Junaidi dan Sutono yang diusung oleh Partai Banteng kalah telak di Pilkada 2024. Arinal Junaidi sendiri adalah gubernur petahana yang pernah viral karena banyaknya jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Pasangan Arinal Sutono hanya memperoleh suara sebanyak 17,32%, sedangkan lawannya, yakni pasangan Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela mendulang suara yang sangat meyakinkan, yakni 82,68%. Tumbangnya kandidat yang diusung PDIP di Pilkada 2024 juga terjadi pada tingkat kabupaten kota. Seperti pada Pilkada Kota Batu, artis cantik Krisdayanti yang diusung oleh partai berlambang banteng tersebut tumbang di sana. Berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei, Krisdayanti yang maju sebagai calon wali kota didampingi oleh Kresna Dewanata hanya mampu meraup suara di kisaran 20%, terendah dari perolehan suara dua paslon lainnya. Begitupun di Pilkada Solo, paslon Teguh Prakoso dan Bambang Gage Nugroho yang diusung oleh Partai PDIP juga tumbang di sana. Mereka kalah telak dari paslon Respati Ardi dan Astrid Widayani yang didukung penuh oleh Jokowi dan Gibran Rakabuming. Dengan banyaknya jagoan banteng yang tumbang di Pilkada 2024, mendapat respon keras dari Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum Partai PDIP ini menyinggung soal pemilu dijadikan alat kekuasaan. Megawati mengaku cemas jika demokrasi nantinya akan terancam lantaran ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Tumbang